Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Palembang. Tetapi sejak sekolah dasar sampai dengan SMA, beliau tinggal di kota Indramayu dan pernah menjalani kuliah di kota Bandung. Di kota Bandung inilah beliau diperkenalkan bisnis Tiens. Di awal memulai bisnis Tiens ini banyak sekali tantangan yang dihadapi. Dari kurangnya dukungan orang tua dan kesulitan untuk mencari modal. Beliau juga masih menjalankan usaha lainnya seperti investasi dan membuka toko olahraga. Tetapi usaha beliau belum membuahkan hasil, bahkan sempat mengalami kerugian ratusan juta. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk full time di bisnis Tien sampai sekarang. Karena kerja keras dan semangat pantang menyerah, beliau telah mendapatkan cash reward luxury car dan juga mendapatkan jalan-jalan gratis di 15 negara di dunia. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Beno Agung Nugroho. Nama saya Beno Agung Nugroho. Saya lahir di kota Palembang kurang lebih 34 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu, saya senang sekali berada di kota Bogor. Jujur Bapak Ibu, Bogor adalah saksi perubahan hidup saya. Dulu saya pernah berjuang membangun bis saya Tiansi di kota Bogor. Dan saya ingin datang ke kota Bogor men-sharingkan apa saja yang saya jalankan dulu waktu di kota Bogor. Ya, mungkin sebagian besar teman-teman mungkin ada yang tahu saya dulu membangun di kota Bogor. Nah, Bapak Ibu, makanya saya senang sekali datang ke Bogor ini biar apa? Biar semangatnya berbeda pasti. Karena dulu saya susah, terus saya berproses, terus sudah berhasil. Nah, prosesnya itu ada di kota Bogor ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kenalkan ya foto saya dulu seperti apa. Silakan Mas, fotonya. Nah, seperti ini, ya kan? Ya, inilah foto masa kecil saya. Saya lahir di kota Palembang. Ayah saya Palembang, tapi ada darah Jawanya. Ibu saya asli Palembang, Bapak Ibu ya. 34 tahun yang lalu. Nah, akhirnya saya dibesarkan dari keluarga sederhana, ya orang tua saya pekerja dan ibu saya ibu rumah tangga. Jadi keluarga background usaha keluarga saya itu biasa-biasa aja. Nah Bapak Ibu, mulai tahun 94 ayah saya dipindah tugaskan di Indramayu. Ya, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ini bisa liatin fotonya adik saya dan kakak saya. Next Pak. Nah ini, ya 3 bersaudara. Saya yang mana nih? Yang kiri ya, udah pasti tahu hitam loh. Ya kan, kalau yang adik saya itu putih. Nah ini, saya dari kan 3 bersaudara, saya anak kedua Bapak Ibu. Tahun 94 ayah saya pindah kerja di kota Indramayu. Ya, akhirnya kami sekeluarga pindah Bapak Ibu ke kota Indramayu. Nah di Indramayu situ Bapak Ibu saya belajar bahwa budaya berbeda, bahasanya berbeda. Ya, kalau di Palembang pakai bahasa Palembang, pas saya pindah ke Jawa saya harus pakai bahasa Indonesia, benar nggak? Ya kan? Nah, tapi satu ketika waktu saya sama keluarga saya pindah ke Indramayu, ada sedikit beda bahasa. Waktu itu ibu saya bilang gini, kenapa ya ada tukang sayur datang ke rumah tuh yang biasa kan ibu yang tukang sayur bilang, "Bu, beli sayur," gitu kan. Ya kan? Terus dia bilang, "Bu, tuku beli." Bahasa Jawanya gitu. Maksudnya beli atau tidak gitu. Ya kan? Terus ibu saya jawabnya apa? Beli. Pas ibu saya keluar, tukang sayurnya nggak ada. Dia bingung kan? Terus pas lagi makan sekeluarga ini nanya, tadi ibu bilang beli sayur, tapi kok orangnya nggak ada, gitu. Terus saya nanya, dia pertanyaannya apa? Bu, tuku sayur beli. Kata bapak saya, kalau di Jawa itu beli itu enggak. Nanti maksudnya? Kalau di Palembang beli itu ya beli. Jadi Bu, tuku beli ya udah enggak kabur tukang sayurnya. Makanya ibu saya pas keluar enggak ada. Nah itu perubahan bahasa yang cukup menurut saya harus belajar bahasa Jawa Bapak Ibu ya. Nah akhirnya saya SD di kota Indramayu. Dari kecil saya tidak ada prestasi yang membanggakan Mbak. Dari kecil tidak ada prestasi yang membanggakan. Ya, dari segi akademis saya enggak terlalu pintar-pintar juga, enggak bodoh-bodoh juga, di tengah-tengah lah. Ya, nah ini saya mau liatin
prestasi saya waktu zaman SMP ya. Itu ada SLTP Negeri 3 Indramayu namanya Beno Agung Nugroho. Tahun 1995. Ya, ini Anda bisa lihat kelas 1 catur bulan pertama. Nah, prestasi saya adalah memberi warna di rapot. Ya, di situ Anda bisa lihat kelas 1 catur bulan pertama rapot saya merahnya ada 4. Makanya saya tulis ini intelijen, cerdas. Kenapa? Karena kalau orang pinter nggak ada merahnya, bener nggak? Ya kan? Hanya orang-orang pinter yang rapotnya nggak ada merah. Tapi orang yang cerdas selalu memberi warna. Jenuh Pak kalau hitam terus. Bener nggak? Harus ada memberi warna yang berbeda. Oke, next Pak. Ya, ini kelas 1. Ini kelas 1 catur bulan kedua. Ya, masih intelijen. Ya. Merahnya ada 1, 2, 3, 4. Masih 4. Ya. Inilah orang cerdas Pak. Jadi kalau teman-teman lihat rapot, oh saya ternyata orang pinter nggak ada merahnya. Nanti pulang ke rumah Anda lihat rapot Anda waktu zaman SMP dulu. Ada merahnya nggak? Ya. Nah, terus kelas 1 catur bulan ketiga lumayan udah berkurang. Tadinya 4 jadi tinggal 1. Ya, next Pak. Nah, sekarang naik kelas 2 Pak. Nggak ada merahnya. Tapi saya tulis itu apa? Jenius. Kenapa jenius? Hanya orang-orang jenius lah yang punya nilai di rapotnya angka 4. Anda pernah melihat rapot anak SMP nilainya 4? Ini 1001 orang Pak. Kalau dicari cuma 1 yaitu saya nilainya 4. Nah saya ingin bercerita pada Anda bahwa dulu saya tidak orang yang pintar. Tapi cerdas ya. Ya. Saya pengen bercerita pada Anda bahwa orang yang berbicara di hadapan Anda ini bukan orang yang hebat dulunya Pak. Bukan orang yang hebat. Nah masuk SD, SMP, SMA saya di kota Indramayu. Mulai masuk kuliah saya memilih tinggal di kota 1. Yang saya pilih nih harus dingin. Yang kedua ceweknya cantik-cantik. Wah ya kan. Kalau di Indramayu itu Pak 1 kilometer 1 cewek cantik. Di Indramayu. Benar gak? Nah saya pengen satu kota yang 1 meter ada cewek cantik. Akhirnya saya memilih kota Bandung. Ya, akhirnya saya lulus SMA, saya kuliah di kota Bandung Bapak Ibu. Nah waktu zaman masih kuliah itu, waktu pertama kali masuk kuliah, ayah saya bilang, karena ayah saya ini pengennya anaknya masuk ITB. Wah, siapa yang orang tua yang tidak punya impian anaknya masuk ITB? Semua orang pasti punya impian anaknya masuk ITB. Nah saking inginnya anak masuk ITB, ayah saya memberikan challenge ke saya. Memberikan motivasi. Siapa tahu saya termotivasi, saya mengejar, saya belajar, akhirnya bisa masuk ITB. Ya, ayah saya bilang, kalau kamu masuk ITB, Bapak belikan 1 mobil. Kira-kira anak SMA dikasih tantangan seperti itu, mikirnya macam-macam kan Pak? Mobil, kalau mobil setiap kampus pacarnya 1 kayaknya nih. Dulu mikirnya gitu Pak, ya kan? Karena saya terkenal terkenal di Indramayu itu punya pacar di 1 sekolah. Tapi di banyak sekolah. Sekolah 1, 1, sekolah 2, 1, sekolah 3, 1, sekolah 4, 1. Ya, gitu. Ya, kalau bahasa sekarang tuh playboy lah. Ya kan? Tapi playboynya cap kampung. Tanggung playboynya. Ya kan? Cuman menang tampang. Tampangnya kalau saya bilang pas-pasan banget ya. Saya cuman menang intelijen saya, cerdasnya itu Pak. Saya bisa menghipnotis wanita itu sehingga mau terima cinta sama saya. Weh, kamu mau gak jadi pacar saya? Tapi saya sudah punya pacar. Ih, emang gue cewek apaan? Yang wanita kira-kira kalau tembak cowok kayak gitu gimana? Nolak gak? Nolak, emang gue cewek apaan? Tapi hebatnya saya ngomong kayak gitu, dia bilang, aku mau. Wih, itulah cerdas Pak ya. Akhirnya saya belajar Pak untuk masuk ITB itu ya.
Ujian. Selesai ujian, keluar pengumuman di koran, bener nggak? Kalau sekarang itu apa sih namanya? Kalau dulu tuh apa ya? UMPTN. Kalau sekarang apa namanya? Nggak tahu lah, itulah ya. Keluar korannya, wah dicekin Pak. Yang lucunya saya sok pintar, ceknya dari atas. Harusnya kalau orang cerdas ceknya dari bawah dong. Kalau atas itu orang-orang yang pintar, saya cek dari atas. Kok nggak ada ya? Wah nggak ada. Saya bilang ke ayah saya, Pak gagal, saya tidak masuk ITB. Tapi karena saya punya tekad yang kuat, saya berjuang Pak. Gimana cara masuk ITB? Ya, akhirnya saya diterima di kampus ITB. Tepuk tangan dong. Wah, itu prestasi yang cukup membanggakan buat saya. Ya, tapi salah doa. Harusnya kalau kita berdoa, ya Tuhan, izinkanlah hambamu ini kuliah di Institut Teknologi Bandung. Doanya yang jelas. Kalau saya cuman, ya Tuhanku, biarkanlah hamba masuk ITB. Masuk ITB, tapi Institut Taman Sari bawah. Jadi Unisba, ya saya masuk di Unisba, Universitas Islam Bandung. Ini kampus saya, teman-teman kampus saya ya. Cukup unik, di zaman saya dulu masih zaman topi dibalik Pak. Ada tau gak? Ya kalau sekarang kan gak musim lagi topi dibalik ya. Semua orang kayak model-model Limp Bizkit gitu. Wah hip hop gitu lah. Ya, topinya dibalik, tulisannya ada lambang basketnya gitu loh. Nike-nya, oh gitu lah. Musim-musim zaman tahun 2001 tuh seperti itu. Ya kalau nggak pakai topi itu nggak keren kayaknya. Ya, nah saya sedikit agak nggak suka kalau banyak orang ngelakuin hal yang sama dengan saya lakukan. Topi kebalik, saya juga kebalik. Tapi saya mikir, saya pengen dibalik. Tapi gimana saya tampil beda? Akhirnya Pak, topi itu di dalamnya kan ada item-itemnya. Saya keluarin, saya pakai. Udah hampir ketutup mata saya Pak. Tuh. Yang di tengah warna biru ada item-itemnya tuh. Itu saya. Jadi saya pengen tampil beda dari dulu orangnya. Nggak mau kaum mayoritas. Saya pengennya kaum minoritas. Wah, kaum-kaum yang dimana hanya sedikit orang yang melakukan. Ya, tuh. Foto sama teman-teman juga yang bawah Anda lihat. Cowok semua, tapi saya mikir kayaknya nggak asik deh kalau foto cowok semua. Deh gue pakai jilbab cewek gitu kan tuh. Yang di tengah. Ya, saya melakukan orang yang tidak banyak lakukan Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya pindah ke Bandung, ya. Di Bandung setelah saya punya namanya kebebasan. Anak SMA biasanya pulang malamnya di jadwal, bener gak? Kamu jangan pulang lebih dari 10. Nah, akhirnya nurut kata orang tua. Pas ke kampus kuliah Pak di Bandung, gak ada orang tua saya, gak ada yang melarang saya. Akhirnya saya punya kebebasan. Mau bangun siang, mau bangun pagi, mau bangun sore, terserah saya. Gitu. Akhirnya kuliah saya anjlok Pak. Terbukti pertama kali saya masuk kuliah, nilai IP saya itu memecahkan rekor selama Unisba ada kayaknya. 0,96. Itulah rekor saya di universitas Pak. Ya. Kejar lagi semester 2-nya 1,00. Kejar lagi semester 3-nya 1,1. Naik gak? Ya syukurin dulu dong. Siapa tuh ditambah? Bener kan? Akhirnya sampai semester 4 Pak, IPK saya tidak pernah nyampe angka 2. Ya, akhirnya dosen wali saya bilang, kalau kamu seperti ini terus, kayaknya kamu cocoknya pindah universitas. Karena kayaknya terlalu berat mata kuliah yang kamu hadapi saat ini. Dosen tuh ngomongnya seperti ini banget lah, meyakinkan sekali. Terus saya langsung nembak aja. Maksudnya saya di DO Pak. Oh enggak, kalau DO itu kasar. Kamu pindah universitas, nanti nilai kamu yang bagus ditransfer ke kampus yang kamu masukin sekarang. Ya ibarat kata di DO secara halus lah. Nah, zaman dulu saya waktu kuliah, saya cuma dikasih nafkah sama ibu saya, sama bapak saya, cukup 500.000 sebulan. Tahun 2001. Anda kebayang nggak kalau satu hari makan 10.000, sebulan 300.000 kan? Sisanya transportasi sama yang lain-lain. Kira-kira kalau zaman sekarang makan 10.000 sehari dapat apa ya?
Masih dapat 10.000 makan 3 kali sehari. Nah itulah saya Pak zaman dulu. Ya, tapi hebatnya saya bilang tadi, saya kan cerdas. Walaupun makannya 10.000 sehari, 3 kali, maaf. Saya bisa makan soto. Saya bisa makan rendang. Saya bisa makan sate. Tapi bentuknya sama Pak. Mie rasa soto, mie rasa sate, mie rasa rendang. Ya, 4 sehat 5 Indomie lah, bener gak? Yang penting kan perut kenyang, bener gak? Ya kan, padahal kere itu. Ya kan? Nah, waktu zaman dulu waktu saya di Bandung, karena uang jajannya cukup, gini-gini saya dulu anak band. Megangnya apa? Listrik, enggak ya? Gitar listrik. Wah itu jadi saya bisa main gitar, makanya cewek-cewek itu kelepek-kelepek kalau saya main gitar Pak. Ya, dengan suara merdu saya yang tidak jelas asal usulnya dari mana gitu kan. Akhirnya saya ngamen Pak. Tadi Anda lihat di video saya ngamen bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk tambahan uang jajan. Ya, kadang habis ngamen dipalak sama premannya, dapat berapa lu? Sekian Bang, sinilah bagi 5.000, dapat 30, kasih 5.000, 20.000 ya kantongin. Saya pernah satu malam, Bapak malam minggu, saya pernah dapat uang 100.000 dari satu orang. Senangnya minta ampun. Gitu. Mobilnya jelek Pak, beneran. Mobilnya itu kalau saya bilang ini mobil tua. Gitu. Kacanya transparan. Saya ngamen kan, dengan semangat, dengan antusias. Selamat malam Pak, wah nyanyi aja pokoknya. Mungkin Bapak itu gak ngerti apa yang nyanyiin. Wah nyanyi aja. Terus dia keluar dompet, langsung keluar 100.000-an. Itu serasa saya mau loncat Pak. 100.000 luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya dikasih uang 100.000, senang sekali Pak. Itu zaman dulu saya ngelakuin hal seperti itu. Saya tidak gengsi Pak, saya tidak malu. Ya, kenapa? Karena saya tahu di saat saya lulus kuliah, saya menghadapin yang namanya tantangan yang lebih besar. Apa itu? Realita kehidupan. Ya. Nah, di masa-masa susah saya dulu Pak, sepertinya gelap. Saya mikir waktu itu, kuliah sudah hancur. Orang tua ngirim uang bulanan terus. Tapi orang tua saya nggak tahu saya nggak kuliah lagi. Saya merasa waktu itu berpikir bahwa saya mau jadi apa ya? Mungkin teman-teman saya waktu itu menjuluki saya Madesu, masa depan suram. Lu dekat-dekat Beno, lu nggak ada untungnya sama sekali deh. Dia bilang gitu Pak. Nah akhirnya saya berdoa. Saya doa dalam hati. Ini kok kayak gini, gimana nasib saya? Keluarga saya, ayah saya sudah menafkahin saya di Bandung, bayar kuliah, bayar kampus, bayar kontrakan, tapi kok saya nggak menghasilkan. Nah di masa-masa itu Pak, Tuhan mengutuskan seseorang datang ke kosan saya. Nah orang ini dulunya hampir mirip dengan saya, duduk di belakang, ya kerjanya pakai sendal jepit ke kampus, 1 buku, terus pakai kaos. Ya 1-2 lah. Ya kalau saya IPK 0,96 dia lebih tinggi dikit 97. Ya kayak gitulah. Dia masuk ke kosan saya. Tok 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 tok. Ben, kemana aja lo? Gak kampus-kampus? Iya gue udah gak kuliah lagi gue bilang gitu. Ada kabar bagus. Apaan? Ada peluang bisnis yang bisa merubah masa depan kita. Maksudnya kita tuh ya sama-sama orang Madesunya gitu loh. Bisa ngerubah masa depan kita. Gimana bisnisnya? Wah, hebatnya orang itu Pak, semangat ngejelasinnya ke saya. Pokoknya modal 500.000, lu bisa dapat per bulan 200.000-an. Kalau modal lu 2 juta, lu bisa dapat 500.000-an sebulan. Seneng gak tuh Pak? Wah, gimana bisnisnya? Nah dia bilang, tunggu dulu. Gue juga gak begitu ngerti karena baru tadi gue dipresentasi. Nanti kalau gue udah gabung, gue ngajakin lu deh. Oh ya, siap. Cepet ya, gue mau tahu informasinya. Wah, 1 hari saya tunggu gak datang. 2 hari, 3 hari, 1 minggu gak datang. Saya bilang, ini kemana nih orang seperti ditelan bumi. Dan sampai detik ini orang gak muncul lagi di hadapan saya Pak. Sampai detik ini. Saya cuma tahu nama tapi mukanya udah lupa teman saya itu. Nah, akhirnya saya ke kampus. Ya, ke kampus di Unisba itu saya cari teman-teman yang dekat sama teman yang datang ke kosan saya tadi. Adalah seseorang namanya
Yang pojok sebelah kanan tuh, pojok sebelah kanan bawah. Itu dia pakai topi pancing kan. Nah, kalau Anda perhatiin itu siapa? Itu namanya Pak Jamal Mirdad. Peringkatnya One Diamond God Line saat ini Bapak Ibu. Saya tanya sama Pak Jamal, Mal, lu lihat Lukman enggak? Enggak. Kemana tuh bocah? Enggak tahu, dia bilang. Terus, lu tahu bisnis yang Lukman jalani enggak? Tahu. Ya Lukman taunya dari gua, dia bilang. Bisnisnya seperti apa sih Mal? Jelasin ke gua. Gua mau tahu. Nah, Pak Jamal tuh ngeliat saya dari ujung rambut saya sampai ujung kaki Pak. Terus dia bilang, nanti ya. Anda kebayang gak Pak? Seberapa madesunya saya? Lah, sampai seorang Pak Jamal pun tidak mau presentasi saya Pak. Saking apanya? Saking dilihat gak terlalu potensi. Itu aja. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya bergabung di Tiansi. Next Pak fotonya. Ini awal saya dipresentasi. Kenapa saya bisa dipresentasi dan kenapa saya bisa menjalankan usaha Tiansi dan akhirnya berhasil. Salah satu cara yang saya lakukan adalah banknya mahasiswa. Anda tahu banknya mahasiswa? Orang tua. Datang dong, balik ke Indramayu bilang ke bapak saya, Pak ada bisnis modalnya kecil. Dalam waktu 2 tahun bisa punya potensi income 20 juta sampai 40 juta per bulan. Saya ngomong itu sama ayah saya. Dan ayah saya seorang karyawan yang kerja sudah puluhan tahun, gajinya belum pernah nyampe waktu itu 15 juta. Anda kebayang, saya ngomong ada bisnis modal kecil punya potensi income 20 sampai 40 juta. Dan ayah saya kerja di salah satu perusahaan cukup besar menurut saya, puluhan tahun gaji belum nyampe 15 juta. Apa yang ayah saya lakukan? Sini kamu duduk. Kan bapak saya itu manggil saya itu kue. Kue ini dikuliahi di Bandung bukannya pinter malah bodoh. Pikir pakai logika, mana ada modal 2 juta bisa dapat penghasilan puluhan juta. Ketipu kamu. Bapak ini kerja udah puluhan tahun. Nggak ada gaji nyampe 20 juta. Lah kamu anak baru jebrol aja udah ngomong pasien puluhan juta. Nah, ingat, saya tuh orang yang ngotot Pak. Saya berpikirnya positif. Kenapa ya saya berpikir seperti itu? Karena dia belum tahu informasinya. Dia hanya mendengarkan saja. Dia tidak lihat buktinya, faktanya seperti apa. Dan saya melihat langsung faktanya. Kalau saya ikutin kata orang tua saya, justru saya yang bodoh. Kenapa? Karena ikutin kata orang yang belum tahu informasi dan faktanya. Bukan saya ngelarang orang tua, karena ini sudut pandang, cara berpikir. Simpel aja kan. Banyak orang di luar sana saat menjalankan usaha Tiansi, ditawarkan bisnis Tiansi, nih buktinya pulang dari vision seminar hari ini, Anda ketemu saudara Anda, tadi gue datang di vision seminar, keren banget, gue pengen sukses. Apa? MLM ya? Udah banyak kali MLM, ditipu loh. Terus dia bilang, oh ya? Mungkin Anda nanya gitu, oh ya? Iya, temen gue udah banyak yang gagal. Coba Anda tanya sama orang yang ngomong seperti itu. Lu sudah terjun belum di bisnis MLM? Jawabnya apa? Belum. Lah kenapa lu ngomong seperti itu? Lu belum mencoba udah ngomong seperti itu. Ya katanya sih. Kata siapa? Temen gue. Datanya temen lu ke sini. Tanya, udah pernah join MLM belum? Banyak orang dengar kata MLM katanya. Jadi menjadi paradigma yang salah Pak. Nah akhirnya saya berpikir orang tua saya seperti itu. Tapi saya ngotot. Kalau Bapak nggak mau kasih uangnya, saya pinjem Pak. Ngotot, pinjem. Terus ayah saya bilang, ini anak keras kepala banget. Pengen dijitakin tuh saya tuh. Muka ayah saya udah kelihatan banget merahnya, udah marah. Udah, kalau kamu join Tiansi, saya nggak kirim uang bulanan lagi. Mahasiswa digituin, kai. Ya, masuk kamar, tepuk tangan gak apa-apa ya. Masuk kamar, terus lihat barang apa yang saya bisa jual. Itu solusi terakhir Pak.
Balik ke Bandung, bawa gitar listrik saya gadein ke Pegadaian dan gak laku Pak. Beneran, saya balik lagi ke kosan, apa yang saya bisa jual? Saya pikir otaknya itu saya bilang, kalau kita sudah ada niatan, kita akan mencari caranya Pak. Jadi kalau Anda bergabung di bisnis ini kendala gak ada uang, bukan karena gak ada uang. Karena Anda belum mau aja, kalau udah mau Anda akan mencari solusinya bagaimana dapat uang tersebut. Akhirnya saya dikirim uang bulanan 500.000, langsung saya ambil, terus saya langsung joinin Tiansi Pak. Ya, akhirnya malam saya telepon ayah saya, Pak terima kasih ya, terima kasih apa? Itu kiriman, udah dijoinin Tiansi. Marah ayah saya Pak, ya sudah orang jojo ini mau gimana lagi? Ya udah terserah, nggak ada duit lagi kan? Anda kebayang nggak? Itu duit bulanan saya Pak, dan saya korban untuk join Tiansi. Saya tidak pernah berpikir besok makan apa. Tapi saya selalu berpikir masa depan harus seperti apa Pak. Nah akhirnya saya bergabung Bapak Ibu ya. Saya bergabung dengan maksa juga. Tetap saya follow up ayah saya SMS. Pak pinjam uang. Kan harus membership silver kan masih kurang. Pinjam uang. Pokoknya pinjam uang. Ini demi masa depan anakmu. SMS-an nih beneran. Dan saya tahu orang tua tidak akan pernah ngancurin masa depan anaknya. Wih keren banget tuh. Saya send 3 kali. Teng. SMS Pak. Sehari, 2 hari gak dibalas. Kirim lagi, teng. Seminggu gak dibalas Pak. Kamu nih ngotot sekali. Yaudah Bapak kirim. Wah. Jadi intinya ngotot Pak. Ya, mau sukses itu harus ngotot. Gak bisa dengan loyo. Ya, akhirnya bergabung kan. Semangat gak? Karena di otak saya itu mudah bisnis ini Pak. Kalau Anda berpikir sulit, cara pandang Anda yang sulit. Cara berpikir saya sederhana gini. Join Tiansi. Saya ketemu orang, saya presentasi, saya ajak ke pertemuan. Ketemu orang, saya presentasi, saya ajak ke pertemuan. Ketemu orang, saya presentasi, saya ajak ke pertemuan. Itu toh kerjaan saya. Sulit di mana coba? Kan nggak semua orang mau. Iya sih, ya udah seperti lagu yang di awal, You Wish Bad. Cari lagi dong. Kerjakan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan Pak. Ya kan? Nah luar biasanya, Anda tahu ya dulu saya seperti apa? Madesu, tidak punya pengaruh di lingkungan saya. Saya presentasi orang dengan semangat 45 Pak. Dengan semangat 45. Saya presentasi teman saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya waktu itu di awal sudah langsung berani presentasi. Makanya 40 orang teman saya presentasi dibantu sama sponsor saya juga. Gak ada yang join satupun Pak. 40 orang, Anda kebayang gak? Ya akhirnya saya jalan di sini Bapak Ibu dengan semangat 45 saya, orang 41. Wah ini cerita lucu nih. Di kampus ketemu sama orang, beda kelas. Kan kalau beda kelas dia gak tahu IPK saya berapa. Bener kan? Bro, lo mau sukses gak? Gue ada bisnis nih, bisnis mahasiswa. Apaan? Pulang dari kampus ketemu sama gue, oke. Pas pulang dari kampus dia bilang, gue boleh ngajak temen gak? Oke. Gue presentasi. Yang lucunya Pak, temen yang saya ajak itu gak join. Tapi dia ngajak temennya, dia join. Dan dari 1 orang itu Pak, melahirkan Bapak Miftah di Banda Aceh. Dan dari 1 orang itu Pak, melahirkan Bapak Fahid Nurrohman yang saat ini lagi mengembangkan di di Jawa Timur. Jember. Nah, itu orang 41. Semangat gak? Seneng gak dapat orang? Seneng dong, kayak ketemu emas. Yuk KTM, saya giring Pak, ayo. Saking supaya takutnya gak jadi join kan? Mau join kapan? Besok, ayo. Tanda tangan, join Pak. Seneng sekali. Ya. Akhirnya saya berani untuk presentasi orang kedua. 42. Nah, ketemu orang yang tadi tuh, Maji Silver Lion. Kayak kenal nih. Apa kabar lu? Lu asik. Kayak dia gitu kan. Agak-agak songong dikit gitu. Maklum beda kasta Pak. Gue 500.000 sebulan, dia 1,2 sebulan. Beda kasta kan. Ada bisnis, malam gue jemput. Jemputnya naik angkot Pak. Saya datang ke kosan dia, come on.
Jumpanya naik angkot, pulang, saya antar lagi Pak, naik angkot lagi. Sebelum dia balik ke kosan, saya ajak makan sate. Saya bayar masing-masing ya. Saya bilang, kalau lu mau dapat BMW, mau warna apa? Wah, masih ingat gak Pak? Biru Pak. Wih, udah ngomong gitu Pak, beneran ya. Nah, itulah orang ke-42, makanya menghasilkan Pak Arman Sa'arawi dan di grupnya, tunggu gak apa-apa. Di grupnya baik sekali leader-leader yang berkembang saat ini ada Pak Norman dan Bu Anggi, terus ada Pak Firdaus juga yang sekarang peringkat bronze masih muda juga Bapak Ibu. Nah intinya Bapak Ibu, untuk sukses itu bukan lihat dari kondisi, tapi lihat dari sebuah visi. Banyak orang pengen sukses, saya tahu tidak ada orang tidak mau sukses Pak. Selalu pengen sukses. Setiap saya ketemu orang, mau sukses nggak Pak? Mau. Mau sukses Pak? Mau. Ayo goin Tianji. Tapi Pak, gue kan nggak bisa ngomong, gue kan nggak banyak temen, gue kan nggak punya modal Pak. Gue nggak ada kendaraan untuk jalan Tianji. Dia selalu lihat kondisi dia, tapi bukan sebuah visi Pak. Jadi kalau Anda mau sukses di bis ini, saran saya berangkatlah dari sebuah visi Pak. Visi di mana setahun 2 tahun ke depan Anda bisa merubah hidup Anda, nggak cuma Anda, tapi bisa merubah hidup banyak orang di bis ini Pak. Nah, akhirnya saya jalankan bis ini Pak, saya jalankan terus ya. Nah akhirnya naik peringkat bintang 6, bonus sudah mulai ada, akhirnya next Pak fotonya. Saya naik motor, bisa beli motor Pak. Nah dari motor lah saya kembangkan bis saya di berbagai kota, termasuk di Bogor ini Pak. Naik motor ini. Saya masih ingat betul, jelas di otak saya. Saya berangkat hari Jumat. Jam 1 saya berangkat habis sholat Jumat, nyampe Bogor itu di BTM. Nggak tahu BTM? Ya, itu tempat home meeting saya di food courtnya tuh. Jam 4 sore. Sebelum saya naik ke atas, saya masuk toilet. Cuci muka, kan udah hitam semua nih. Anda kebayang gak sih kalau dari Bandung ke Bogor lewat puncak. Sebelum puncak kan jalan naik tuh. Ada truk, ada bis kan. Anda tahu gak semprotannya kayak gimana? Cerot, hitam-hitam, cerot gitu loh. Ya kan, kayak cumi-cumi gitu, cerot, waduh. Wah saya bilang harum sekali Pak. Beneran Pak, maka cuci muka, presentasi. Ngebangunin sebulan, 2 bulan, saya bangun terus Pak. Di Bogor ini. Nah Bogor ini kan terkenal dengan kota hujan. Nah ini kendala sekali bagi orang yang naik motor. Ingat, orang cerdas punya pikiran selangkah lebih maju. Saya mikir, kalau naik motor, tiba-tiba hujan, saya harus nepi. Saya udah kebasahan, bener gak? Akhirnya saya mikir, ya udah kalau kayak gitu langsung pakai jas hujan aja dari rumah. Dan lucunya di Bandung gak hujan Pak. Saya pakai jas hujannya warna kuning, itu jas hujan Pertamina, tebel tuh. Ya kan? Kayak gini lah. Nah ada tasnya, ada ini pakai jas, tebel, ke Bandung. Yang lucu di lampu merah Pak. Orang ngeliatin saya semua. Logikanya kalau Anda ketemu sama orang saat ini nggak hujan di lampu merah pakai jas hujan, Anda pikir orang apa? Itulah saya dulu Pak. Tapi ingat, bukan gila, cerdas Pak. Punya selangkah lebih maju pikirannya. Sedia payung sebelum hujan. Dalam kehidupan juga sama. Jalankan bis ini sebelum Anda butuh. Kalau sudah butuh, Anda sudah susah duluan Pak. Ya. Ini sama Pak Arman ya. Waktu itu kita ngembangin ke Bekasi, Jakarta juga di Cempaka Putih. Ini foto diambil jam 2 pagi sama Pak Arman tuh. Foto-foto buat kenang-kenangan. Untung masih ada fotonya Pak. Gitu. Kalau sudah malam itu Pak Arman tuh curang. Nggak mau nyetir motor. Alasannya ngantuk Pak, ngantuk. Gua terus semangat, di motor saya bilang, kita sambut New Bintang 8 Nisa, Bapak Beno, di motor pakai helm. Beneran. Modal saya di bis ini cuma semangat, itu toh nggak ada yang lain. Semangat itu menular Pak. Kalau kita semangat, semua orang pasti ikut semangat dengan kita. Percaya dengan saya. Jadi jangan pernah lihat kondisi, semangat aja, hajar beli aja. Akhirnya saya kembangkan bis lebih besar lagi Pak. Next Pak, fotonya. Nikah. Ah, ini saya nikah di umur 23 tahun. Nggak bayang?
Dari bis ini saya udah bintang 7. Ya. Terus ayah saya bilang, kamu mau nikah? Iya Pak. Mau dikasih makan apa tuh anak? Ya nanti saya tanya, dia mau makan apa? Simple loh. Iya kan? Terus kalau dia bilang, ayang mau makan apa? Aku mau nasi rendang yang belum ada duitnya, nasi tempe dulu ya. Ya udah terima aja kan. Simple. Ya kan? Akhirnya saya menikah Pak. Ya, pernikahan sangat sederhana. Ini foto prewedding kita ya di studio. Foto yang penting ada lah ya. Tapi ya kebayang ya dulu kegantengan saya kayak gimana. Weh, ini dapetin orang ini Pak, nggak gampang. Ini anak pengusaha Pak, pengusaha bawang. Karena untuk kaya itu ada 3 cara. Kita terlahir sebagai anak orang kaya, benar nggak? Yang kedua, kita nikahin anak orang kaya. Kalau dari si tampang, bisa saya nikah. Tapi yang apesnya, setelah saya nikah, keluarganya bangkrut Pak. Beneran. Akhirnya cara ketiga, kerja keras. Ya kan? Nah, karena saya udah menikah, punya tanggung jawab. Akhirnya apa? Saya berjuang lagi di Tianji. Ya. Akhirnya 2007 saya menikah, ya. 2007 saya menikah. Saya bilang ke istri saya, aku mau beli mobil. Mobil apa? Yaitu yang ada di impianku, Dreambook. Dreambook saya tuh mobilnya Honda Fit. Kalau zaman dulu tuh masih build up. Kalau sekarang namanya Honda Jazz. Itu. Tapi kita kan belum punya rumah. Mobil dulu. Karena kalau mobil orang bisa ngelihat. Kalau rumah orang nggak bisa ngelihat. Iya kan? Karena orang Indonesia tuh lucu Pak. Takaran orang suksesnya, berhasilnya dilihat dari dia punya mobil atau enggak, benar enggak? Ya kan? Dia punya rumah banyak, terus enggak punya mobil, dia punya apa? Itu kenapa ya? Bego, masa udah kaya enggak beli mobil? Nah akhirnya saya beli mobil ya tahun 2008. Jadi di umur saya 24 tahun, saya udah bisa beli mobil Pak. Ya, Honda Jazz waktu itu, platnya D83NO. Dek Beno. Nama saya sendiri Pak. Anda kebayang gak punya mobil nama sendiri? Setiap jalan di Indramayu itu orang liatin saya Pak. Tinggal buka kaca doang. Ada jadi kejadian Pak, saya ngisi bensin. Terus saya keluar. Saya buka kan. Pak ini mobilnya Pak Beno ya? Iya. Pak Beno yang mana? Lah saya Mbak. Beneran Pak itu kejadian tuh. Saya ketawa. Gitu. Saya, oh kira saya Pak Beno tuh tua gitu. Ternyata masih muda tuh, asik. Ya, jadi waktu saya beli mobil tuh mulai ada perubahan Pak. Orang-orang lihatnya bahwa wah luar biasa. Setelah punya mobil, saya bilang ke istri saya, saatnya kita beli rumah. Ini umur 25 tahun saya bisa beli rumah ini Pak. Nah, ini sebagian hasil yang saya dapatkan ya, karena saya waktu itu beli mobil dan beli rumah ini di posisi bintang 7. Ya, di bintang 7 saya udah bisa beli rumah sama beli mobil. Nah, saya lihat Bapak Ibu, saya sangat beruntung. Kenapa? Saya bergabung di Tianji. Karena di umur 25 tahun saya udah bisa punya rumah, punya mobil, udah punya nikah, udah punya penghasilan jutaan waktu itu. Ya. Nah, ini free trip ya, jalan-jalan ke luar negeri ya, perjalanan ke luar negeri saya. Next. Nah, ini ya, banyak sekali yang saya udah kunjungin ya. Jujur Bapak Ibu, saya nggak terlalu suka jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau dikasih gratis, nggak nolak. Ya, kalau Pak Dede pun disuruh ke luar negeri bayar, pasti nggak mau. Nah, sama saya juga. Ya, saya ke luar negeri, saya bisa umroh dari Tianji, dari One Vision, saya bisa ke Perancis, ke Barcelona, wah banyak ya hal-hal. Nih, saya lagi deg-degan Pak. Selama saya menjalankan usaha Tianji, saya belum pernah ngajak istri saya ke luar negeri. Kondisi keuangan yang pastinya. Tapi setelah saya merasakan kondisi finansial yang baik, akhirnya November ini saya bisa berangkat sama istri saya, pasangan tercinta saya. Wah. Ke Korea Selatan, dia bilang, dia kan manggil saya Beno ya. Ben, ini kita mau ke Korea Selatan, suhunya tuh 10 derajat loh. Kan dingin. Ya sudah, tanggal 25 ke atas kita ke Bandung, kita belanja persiapan ke Korea Selatan. Wah itu kalau enak kalau punya kebebasan finansial Pak, nggak usah mikir lagi. Ya, nah pulang dari Korea Selatan, siap-siap kita ke Turki, jalan-jalan ke luar negeri lagi. Nah itulah, menjalankan bisnisnya resikonya itu, keluar negeri setahun sekali, kadang 2 kali Pak. Ya, nah ini free trip. Nah di sini Bapak Ibu, saya bukan mau ngeliatin apa yang saya dapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Saya cuma ngomong pada Anda bahwa selama saya keluar negeri, saya belajar banyak. Kenapa? Karena di negara maju, ini yang saya kunjungi rata-rata negara maju. Di negara maju,
ada dua golongan manusia. Ya, di negara Eropa itu ada dua golongan manusia. Ya, tingkat sosialnya. Yang pertama kaya, yang kedua miskin. Kenapa Bapak Ibu? Saya datang ke Eropa, ya. Saya punya income di atas 20. Tapi pas datang ke Eropa, saya ngerasa miskin, Pak. Kenapa miskin? Di Indonesia punya penghasilan di atas 20 juta tahun 2005 kira-kira lumayan gak sih? 2015-an. Lumayan gak di atas 20? Lumayan. Pas saya ke Eropa Pak, miskin Pak. Kan bayarnya pakai euro. Kencing aja 1 euro. 1 euro itu 15.000. 10 kencing 150.000 Pak. Saya kencing tahan-tahan. Hotel aja lah. Nah, ini ada foto, ya Pak. Saya jalan-jalan ke Madrid waktu itu, saya ngeliat restoran soto Betawi. Next, fotonya. Soto Betawi. Nah, ini saya foto menunya Pak. Ya, di situ ada lumpia sayur, ya saya bacain aja. Ada singkong goreng, ada martabak sapi, ada kari ayam. Nah, pas saya lihat harganya cukup bikin saya shock Pak. Lumpia sayur 5,5 euro. Dikalikan 15.000. Singkong goreng, 5,5 euro singkong goreng Pak. Saya cukup shock waktu itu. Ada lagi tuh, ketoprak 11 euro. Berarti berapa? 170 ribuan Pak. Kalau Anda makan ketoprak pinggir jalan, udah selesai makan, mau bayar nih. Berapa Pak? 175.000. Itu pasti diajak berantem tuh ketopraknya. Bener gak? Lah saya makan, telan pengen dikeluarin lagi Pak. Kenapa? Sayang. Nah di sini saya merasa bahwa di Eropa sana punya income di atas 20 juta, miskin Pak. Itu saya bilang tadi, ada kastanya, kaya dan miskin. Dan ternyata orang miskin di Eropa sana bukan orang yang tidak punya penghasilan, tapi punya penghasilan yang di bawah standar Pak. Nah yang lucunya saat saya menjalankan bisniansi Pak, masih banyak orang yang mandang sebelah mata. Saya tidak berpikir negatif sama mereka, karena mereka kurang tahu informasi aja. Masih banyak orang berpikir, MLM Pak, MLM Pak, ngomong aja susah. LLM Pak, apa itu? Ya kan? Banyak orang melihat MLM dari segi negatifnya, tapi tidak lihat dari segi positifnya. Ada satu quotes yang sangat menarik Bapak Ibu. Jangan lihat hujan dari apa yang jatuh, tapi pada apa yang akan tumbuh. Jangan pernah lihat MLM-nya, kalau MLM ini bisa merubah hidup Anda. Jangan pernah lihat MLM-nya kalau bisa mendekatkan orang tua Anda umroh Pak. Jangan pernah lihat MLM-nya kalau bisa memberikan yang terbaik buat keluarga Anda. Jangan pernah lihat MLM kalau orang-orang banyak berubah dari MLM. Buktinya, tadi Anda bisa lihat teman saya. Divonis 6 bulan sakit leukemia, hidupnya sudah sebentar lagi. Kerja cuma bisa nafkahin 5.000 buat istrinya Pak. Anda kebayang gak? Saya lihat teman yang bisa cuma nafkahin 50.000. Itu syarat supaya tidak dosa aja Pak. Tadi agama saya tidak bisa nafkahin selama 3 bulan. Itu sudah dosa besar. Dia cuma nafkahin 50.000. Tapi melalui bisnis MLM. Dia bisa mendisiplinkan istrinya. Dia bisa menunjukkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Pak. Melalui bisnis MLM Pak. Jadi jangan pernah lihat bisnis MLM-nya. Lihat setahun 2 tahun Anda jadi apa. Dan setahun 2 tahun Anda bisa bantu banyak orang. Ingat quote saya. Jangan pernah lihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihat akan tumbuhnya. Oke? Next. Di kehidupan ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Tadi saya sudah ceritain masa naik saya. Di dunia bisnis, bis apapun, itu pasti ada naik, ada turun. Dimanapun. Di kerjaan juga sama. Saya akan ceritakan masa turun saya Pak. Di saat saya sudah menjalankan bisniansi, income saya sudah bagus. Ujian terjadi dalam hidup saya. Tahun 2010 saya terjun di bisnis investasi. Ya. Saya dikasih fee 10% dari perusahaan. Dia tanamin uang 50 juta, saya dapat 5 juta. Saya jalankan investasi ini. Awalnya saya ngajak teman Pak, buat saya sendiri. Karena teman-teman saya melihat saya ikut investasi, dia percaya dengan saya. Jadi mereka menginvestasikan uang mereka. Ya, 2010 sampai 2011
saya sudah punya nasabah 1,2 M. Dan uang saya 230 juta Pak. Di kondisi 2011 saya punya penghasilan kurang lebih 50-an 2011. Menurut saya ini suatu usaha yang menarik sekali. Karena investasi, kita menginvestasikan uang, terus balik lagi uang. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ingat, apapun usaha kita ada resikonya. Dan saya waktu itu belum ngerti Pak, resikonya apa. Terjadi tahun 2012, saya dikabarin perusahaannya bangkrut. Saya seperti berhenti, bumi ini berhenti Pak. Yang saya pikir bukan uang saya. 26 teman saya dan totalnya 1,2 M. Saya tuh berpikir, gimana nih balikin duit teman saya? Padahal saya nggak ngajak mereka yang mau ikut. Akhirnya satu demi satu mereka datangi saya. Mungkin di awal 1 bulan pertama oke, masih terima. Oh yaudah kita tunggu informasi lebih lanjut. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan keluar sifat manusia aslinya Pak. Ngomong masalah duit, yang tadi baik bisa jadi jahat. Saya diancam, didatangi preman, didatangi polisi, mobil saya dibaret. Hidup saya dalam tekanan. Jujur Pak, waktu itu saya menangis. Saya ngerasa ini cobaan ini besar sekali. Dan gak cuma saya, keluarga saya Pak. Seluruh besar saya bangkrut, hancur gara-gara investasi ini. Ini rumah ayah saya, dia beli uang pensiun. Kami berubah hidupnya, ganti mobil segala macam. Harus dijual semuanya Pak. Karena kalau enggak nasabahnya pada ngincer kami. Saya baca di satu buku dikatakan, ketika masalah kamu makin memuncak, kau boleh nangis. Kau boleh sedih. Tapi ingat satu hal, kau tidak boleh berhenti. Karena sebentar lagi hidupmu akan berubah. Kata-kata itu yang membuat saya jadi semangat Pak. Terus saya percaya, kalau Tuhan sudah memberikan cobaan buat umatnya, itu sepaket dengan solusinya. Bukan masalahnya aja, pasti ada solusi untuk mencegah masalah tersebut. Tergantung manusianya, berpikir positif atau negatif. Nah, saya bangkit Pak. Kondisinya, saya belum balik ke Tiansi. Dari 2010 sampai 2012 saya vakum di Tiansi. Saya tidak menjalankan usaha Tiansi, saya merasa udah punya pasif income dari usaha ini. Tapi pas tahun 2012 saya mau balik ke Tiansi, mental saya kena. Ketemu orang takut Pak, serius. Ketemu orang takut. Akhirnya saya dikasih solusi, yuk kita buka usaha sama kakak ipar saya. Next Pak. Ini usaha saya Pak, setelah saya jatuh. Saya jual mobil saya, sisa uang yang ada, saya bangun ini. Bukan saya nggak mau balik Tiansi, tapi kondisinya saya nggak bisa. Saya ada mental yang kena, ketemu orang tuh takut. Ini pun saya main di belakang layar. Ya. Toko ini saya namakan D3 Sport. Kenapa Bapak Ibu? Saya baru beli 6 bulan mobil, saya beli 6 bulan ke depan baru harus dijual. Dan itu ruginya 180 juta. Dan mobil itu ada pencetan D3. D3 itu untuk menambah speed. Nah saya nambahkan namanya D3 Sport. Untuk apa? Untuk mempercepat hidup saya berubah lebih baik lagi Pak. Nah, akhirnya dari usaha ini 2012 bulan Mei saya usaha konvensional. Lumayan. Ada keuntungan di bulan pertama masuk 8 juta, bulan kedua belasan juta, bahkan 3 bulan itu saya udah ngantongin penghasilan 20 juta bersih Pak. Saya hitung-hitung selama 19 bulan saya buka usaha ini Bapak Ibu, keuntungan saya 360 juta. Dan itu belum saya bisa menggantikan duit nasabah itu. Ya, nasabah itu yang ikut investasi itu saya harus menggantikan kurang lebih 400 juta totalnya Pak. 400 juta. Nah, akhirnya saya buka usaha ini Bapak Ibu. Nah, nggak tahu kenapa saya merasa Tuhan itu kalau ngasih rezeki tepat pada waktunya. 2012 bulan Agustus saya otomatis naik peringkat bintang 8 di Tiansi. Cukup awet waktu itu. Dan itu pasif income loh, benar pasif income. Ya, akhirnya saya dari uang Tiansi saya lunasin bayarin satu persatu utang nasabah tadi Pak.
totalnya 400 juta. Sakit nggak? Sakit Pak. Ibarat kata Anda beli mobil, mobilnya buat orang lain, saya yang bayar angsuran setiap bulannya. Seperti itu analoginya. Senilai 400 juta. Dan saya tuh waktu berpikir, udahlah saya anggap suatu sedekah. Mungkin dulu saya jarang sedekah, maka ditarik secara paksa sama Tuhan. Ya udah saya sedekah aja. Nah akhirnya saya jalankan usaha konvensional ini Pak. Nah nggak tahu kenapa 2013 bulan Desember Tuhan memberikan rezeki lagi pada saya. Nah di pikiran Anda rezeki bentuknya uang, benar gak? Tapi ternyata Tuhan berikan rezeki melalui seseorang Pak. 2013 bulan Desember, apren aktif saya datang ke saya. Dia bilang, ayo Ben berjuang lagi di Tiansi. Akhirnya 2014 saya menjalankan usaha Tiansi. Dan orang yang mengajak saya kembali ke usaha Tiansi adalah Bapak Ruli Wahyudi, Tri Diamond God Line Indonesia Bapak Ibu. Kalau ada 10 orang yang berpengaruh dalam hidup saya akan ukir namanya di hati saya Pak. Karena orang inilah yang membuka visi saya, yang banyak membantu hidup saya Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Ruli Wahyudi. Nah, saya jalan usaha Tiansi, masih ada usaha konvensional. Usaha Tiansi saya jalanin, tapi itu pun perlahan Pak, nggak langsung, perlahan. Saya datengin dolen-dolen saya bilang waktu itu, namanya Bu Anggi Pak Norman tuh. Waktu itu peringkatnya masih bintang 7. Saya bilang, gue mau balik ke Tiansi lagi. Tapi gue nggak bisa presentasi. Lu ada jadwal presentasi nggak? Kalau ada jadwal presentasi, gue ikut ya, gue mau lihat. Hanya lihat tok, mau lihat gimana presentasi itu Pak. Karena vakumnya cukup lama, hampir 4 tahun waktu itu. Nah akhirnya saya balik Tiansi, akhirnya sudah mulai jalankan Tiansi lagi Bapak Ibu. April 2014 saya memutuskan full time di Tiansi. Full time di Tiansi. Maksudnya apa Pak? Usaha yang saya bangun itu Pak, tahun 2012, toko olahraga itu, saya hibahkan. Saya sedekahkan ke kakak ipar saya. Dan saya tidak ambil keuntungan sepersen pun Pak. Saya kasih sama modal-modalnya. Apa yang membuat saya mau melakukan seperti itu Pak? Ada satu kata-kata yang membuat saya seperti ini luar biasa. Terkadang semua bisa didapatkan ketika semua dilepaskan. Saya mikir waktu itu, saya ingin dapat lebih. Yaudah, karena saya percaya dengan usaha Tiansi, akhirnya saya lepaskan, saya kasih ke kakak ipar saya. Dan luar biasanya saya jalankan Tiansi dengan semangat 45 lagi Pak, seperti dulu, membabi buta, babi melek aja ngeri ya. Apalagi babi buta, maka Pak Alman saya datangin lagi. Wah masih ngomong ayu, wah saya omongin lagi Pak. Udah pokoknya datang pertemuan dulu aja. Prinsipnya tadi, ketemu orang, presentasi, ajak ke pertemuan. Itu aja kan. Ketemu orang, presentasi aja ketemuan. Itu yang saya lakukan Pak. Dan luar biasanya, tugas manusia hanya berusaha. Hasil Tuhan yang menentukan. Next Pak. Akhirnya Bapak Ibu, tahun 2015 saya mendapatkan reward luxury car-nya. Kata-kata ini Pak, yang menjadarkan saya. Saya pernah ikut seminar, ya, visi seminar seperti ini, di kondisi saya jatuh. Dan saya ingat betul pembicara Pak Elvanto. Pak Elvanto mengatakan seperti ini, Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang Dia pilih Pak. Saya merasa waktu itu, saya harus bangkit lagi. Karena saya tahu, kalau saya sudah dipilih Tuhan, Tuhan akan memampukan kerja saya Pak. Dan Alhamdulillah 2015 saya diumumkan sebagai peraih luxury car-nya Pak. Alhamdulillah Mei 2016 melalui bisnis Tiansi saya bisa bayar utang 400 jutanya Pak. Dan itu 100% dari bonus Tiansi. Ya, akhirnya 2016 bulan Mei, Anda kebayang 4 tahun, saya nahan napas terus, bayar utang orang terus Pak. Ada bonus keluar, ada bonus keluar, ada bonus keluar. Yaudah saya anggap sedekah aja Pak. Saya gak mikir waktu itu, yang penting hidup saya tenang. Daripada saya kabur, hidup saya gak tenang, masih mending saya bayar. Karena uang gampang dicari Pak. Tapi ketenangan hati itu gak gampang dicari. Kalau kita punya utang, gak tenang hati. Tapi saya waktu itu bertanggung jawab. Ini bukan utang saya. Tapi saya ada beban moral. Ya sudah, kalau Allah nitipkan rezeki buat saya, setidaknya saya akan baikkan ke teman-teman saya ikut investasi. Dan luar biasa 400 juta. Dan luar biasa ini yang saya
syukuri. Utang saya lunas, tapi taraf hidup saya meningkat. Yang tadi 1 mobil jadi 2 mobil, Pak. Ya. Itu kalau kita melakukan dengan yang ikhlas, insya Allah rezeki kita akan diganti berkali-kali lipat. Dan sedekah tadi, ya saya disuruh sedekah secara paksa. Ya, saya harus bayarin uang orang. Next Pak, nggak habis dari situ Pak. Allah Tuhan memberikan rezeki yang melipat ya. Januari 2018 saya beli rumah Pak. Saya waktu itu naik mobil sama istri saya. Waktu itu 2017 tuh Pak Arman pindah ke ke Cirebon terus beli rumah. Terus istri saya seneng banget gitu. Kan saya tinggal di Cirebon tuh kan tinggal sama orang tua. Rumah saya di Indramayu. Yang saya beli rumah pertama tuh di Indramayu. Terus saya bilang, Bunda mau beli rumah. Dengan tatapan harapan Pak. Dia bilang, iya. Ya udah kita cari rumah. Nah akhirnya kita cari rumah Pak. Ya ini rumah yang kita pilih waktu itu. Dan itu saya beli cash. Tunai Pak. Ya. Ini lagi dalam pengerjaan. Mungkin kemarin saya baru datang rumahnya, saya lihat baru dipasang atapnya, insya Allah Januarian atau Februarian dan jadi. Dan saya udah mulai persiapan kurang lebih ini desain interior. Ternyata baru tahu Pak kalau rumah bagus harus pakai desain interior. Dan makan budgetnya kurang lebih 20% dari harga rumah. Saya pengen rumah saya itu pas masuk tuh wow gitu loh. Ya kan saya bilang, Bun doain aja biar ayah yang cari rezekinya. Bunda kerja langit, saya kerja dunianya. Ya. Nah, next Pak. Ini Bapak Ibu, ini ada satu kwitansi pembayaran, ya. Saya tidak maksud untuk sombong-sombong liatin saya bisa beli rumah cash, tidak Pak. Ada nilai yang saya ingin sampaikan pada Anda. Anda ingat saya tadi punya toko? Ingat? Namanya apa? D3 Sport. Saya tidak tahu Pak, saya beli rumah tinggal beli aja. Tapi pas saat saya lihat kwitansinya, air mata saya menetes Pak. Next Pak. Saya dikasih Tuhan rumah, kafling D03 Pak. Apa yang saya sedekahkan diganti 10 kali lipat sama Tuhan Pak. Jadi kalau Anda rezeki saat ini lagi serat, sedekah aja. Insya Allah akan diganti berkali-kali lipat. Ya. Next Pak. Nah, mungkin Anda bertanya sampai pada saya. Pak, kenapa sih Bapak berani bertahan di kondisi tersulit? Menurut saya waktu itu sulit Pak. Sulit sekali. Saya punya alasan yang kuat Pak untuk sukses. Dan hari ini saya ingin berbagi pada Anda. Apa yang menjadi alasan terkuat dalam hidup saya Pak. Sehingga saya mau berjuang walaupun jatuh di titik terdalam hidup saya. Karena saya punya orang-orang yang saya cintai. Dan saya yakin Anda datang ke ruangan ini, Anda juga punya orang-orang yang Anda cintai. Berjuanglah Pak untuk orang-orang yang dicintain. Insya Allah 1-2 tahun hidup Anda bisa nikmatin bersama keluarga yang Anda cintai. Ini alasan terkuat saya Pak. Kalau saya lihat foto ini Pak, saya kadang netesin air mata. Foto di atas, itu di saat kami lagi susah. Saya menikah di umur yang muda. Kata orang, nikah itu Pak, pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Tidak berlaku dengan saya. Saat saya menikah, saya dikasih ujian sama Tuhan. Saya punya bisnis rontok Pak. Dulu saya punya grup besar di Bogor ini Pak. Sampai detik ini belum ada yang aktif lagi. Habis nikah saya dikasih kondisi tersulit. Keuangan saya berantakan Pak. Saya sampai minta sama ayah saya. Pak kirim 1 juta aja untuk menyambung hidup. Sakit Pak. Orang sudah menikah. Kalau masih nyesain orang tua itu sakit sekali. Saya pernah di satu ketika, saya mau makan Pak. Saya ada mas kawin. Rupiah dalam bentuk uang, di bentuk bunga gitu. Nilainya
Rp592.007. Saya mau makan. Saya bilang ke istri saya, tuang kita ambil ya buat makan. Saya udah turunin Pak, saya buka kacanya, saya ambil uang 20.000 untuk hanya makan. Terus saya balikin lagi, saya gak tega, saya tutup lagi, saya taruh lagi Pak. Saya puasa. Saya pernah di kondisi seperti itu Pak. Di kondisi bisa jatuh. Saya bilang ke istri saya tetap mau berjuang di Tiansi. Kalau kamu mau, kamu bekerja deh. Minimal siapa tahu bisa membantu. Istri saya lulusan D3 Pak, perawat. Ternyata cari kerja sulit. Satu ketika dia diterima kerja Pak. Dia bilang ke saya, aku diterima kerja, tapi di tempat biliar. Kerjanya ngapain? Masang-masang bola. Saya bilang ambil aja. Berapa gajinya? 600.000 sebulan. Shiftnya apa? Shift malam rata-rata banyaknya. Anda kebayang Pak, lihat istri Anda bekerja, masang-masang bola. Terus dikasih tips sama orang, pulang saya jemput, saya tanya, dikasih tips berapa hari ini? Sulit Pak. Tapi saya bersyukur dikasih istri yang soleh. Saya bangun tidur, di depan sejadah Pak, angkat kedua tangannya berdoa, biar kehidupan kami baik, berubah. Saya pulang malam, saya lihat istri saya sedang mengaji. Ini sayap kiri saya Pak. Dia selalu mendoakan suaminya. Saya tahu Pak, sukses saya saat ini karena doa istri saya. Dan saya yakin Anda yang punya istri Anda pun mendoakan Anda. Anda sebagai seorang istri, Anda doakan suami Anda Pak. Bu. Dan alhamdulillah, mulai 2016, kehidupan kami berubah Pak. Kami sudah bisa menikmati hidup. Menikmati hidup. Cara menikmati hidup saya sederhana. Saya masuk ke restoran, saya bilang ke istri saya, jangan pernah lihat harganya. Pesan apa yang kamu mau. Di saat kita susah makan Pak. Untuk bayar makannya susah. Dari saat udah sukses, jangan hitung-hitungan masalah makan. Apa yang kamu pesan? Itu cara menikmati hidup saya Pak. Saya lihat istri saya senyumnya sudah mulai kembali. Inilah wanita yang selalu mendampingi saya di saat sulit dan senang Pak. Ini yang membuat saya mau berjuang di bis ini. Saya bilang ke istri saya punya impian. Dan impian ini bukan untuk kita, tapi untuk banyak orang. Karena ayah saya dan ibu saya sudah pernah umroh, sudah pernah naik haji. Saya bilang, saya punya impian mau mensedekahkan umroh Pak. Next. Siapa yang ingin sedekah umroh? Setiap bulan. 25 juta. Kalau saya udah punya income ratusan juta, nggak ada ruginya ngeluarin uang 25 juta Pak. Demi tabungan saya di akhirat nanti. Dan insya Allah 2019 saya sama istri saya berjuang, minimal saya akan umrohkan dari keluarga terdekat dulu. Saya udah telepon, saya belum siap uangnya, saya cuma telepon, mau berangkat umroh enggak? Orang saya bilang itu Pak, nangis. Belum saya omongin, berangkat besok belum, saya cuma mau umroh enggak? Nangis Pak. Dan kebayang kalau setiap bulan saya bisa wujudkan impian saya ini. Saya minta bantuan untuk mendoakan, siapa tahu dengan bantuan doa teman-teman, impian saya bisa tercapai dalam waktu 2019. Amin. Next Pak. Ini salah satu alasan terkuat saya dari awal saya menjalankan usaha Tiansi Pak. Kedua orang tua saya. Di awal saya dilarang sama orang tua Pak. Mungkin Anda berpikir anak durhaka, tidak mau nuruti orang tua. Tapi tidak begitu cara berpikir saya Pak. Saya berjuang untuk mereka. Pernah satu ketika ibu saya mohon pada saya Pak.
Udah Ben, ikutin apa kata bapak kamu. Jangan jadi anak durhaka. Ikutin aja. Ibu saya minta saya untuk berhenti di Tiansi Pak. Ibu saya. Setiap seminar seperti ini Pak, zaman-zaman saya masih berjuang di Tiansi, pembagian reward, saya berharap siapa tahu nama saya dipanggil. Enggak ada yang manggil saya Pak. Saya keluar dari ruangan, saya telepon ibu saya. Bu, doain tahun depan, Beno terima reward Bu. Tahun depan lagi, enggak dipanggil lagi Pak. Saya telepon lagi ibu saya, Bu doain Bu. Selalu gitu terus Pak. Enggak dapat. Mungkin ibu saya pikir, ya sudah belum saatnya kali. Ini membuat saya mau berjuang di kondisi tersulit Pak. Senyum orang tua saya. Dan saya tahu di ruangan ini Anda mungkin yang masih punya orang tua. Saya mengingatkan Anda, ada orang yang wajib Anda bahagiakan Pak. Ada orang yang Anda wajib bahagiakan. Orang tua tidak akan minta Pak. Tapi orang tua menunggu apa yang Anda kasih. Hal yang saya pelajarin, orang tua bukan butuh uang, tapi butuh waktu. Saat ini saya menikmati sekali hidup saya, bisa kumpul sama ayah saya, bisa kumpul sama ibu saya Pak. Saya ngajak makan. Dulu saya waktu berjuang saya lupa, walaupun orang tua saya mendoakan saya lupa. Di saat saya punya bonus, saya lupa ngajak mereka makan. Akhirnya saya ngajak ibu saya makan, bapak saya makan. Mereka tertawa, tersenyum. Itu satu kebahagiaan yang menurut saya, untuk ini saya berjuang Pak. Untuk ini saya berjuang. Saya bilang ke ayah saya, Pak, bapak saya hobinya sepeda. Sekarang kondisinya mata sudah gak terlalu kelihatan lagi. Bapak mau gak naik sepeda lagi? Maulah dia bilang. Ya tapi gimana? Orang bapak matanya udah gak kelihatan, bisa bahaya naik sepeda. Saya bilang, yaudah insya Allah. Ntar kalau ada rezeki, Beno beli sepeda tandem yang ada dua tempat duduk. Saya pengen ngajak ayah saya keliling Pak, naik sepeda itu. Dan insya Allah saat rumah saya udah jadi, saya akan belikan sepeda tandem ini, saya ngajak orang tua saya keliling Pak. Dari bis ini Pak, saya banyak sekali waktu untuk orang tua saya. Saya bisa ibadah sama orang tua saya, sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib. Saya ajak orang tua saya ke masjid, saya tuntun dia naik tangga masjid Pak. Dan di situ saya bilang, saya terlalu banyak buang waktu untuk orang tua saya. Di saat dia sudah rentan. Waktunya sudah menurut saya sudah telat Pak. Kondisi kesehatan sudah menurun. Tapi saya bersyukur Pak. Sebelum orang tua saya dipanggil, minimal saya sudah berikan waktu yang banyak untuk mereka. Ini foto waktu kondisi bulan puasa. Saya bilang ke ayah saya, Pak, cari tajil yuk. Akhirnya orang tua saya mau Pak. Ini pas lagi tuntun orang tua saya Pak, cari tajil. Di foto sama istri saya. Dan ini foto berkesan buat saya. Dulu, ayah saya selalu ngajak saya nyari tajil Pak. Sekarang, saya ngajak ayah saya tuntun Pak dengan mobil yang saya punya. Bapak mau apa? Pilih aja. Murah Pak. Ya saya suruh beli itu murah, tapi bukan masalah harganya, tapi kebersamaannya Pak. Next Pak. Ini foto di mana momen saya dipanggil namanya Pak. Saat saya turun dari panggung, ibu saya duduk di belakang. Dia langsung lari menghampiri saya Pak. Langsung meluk saya. Ibu bangga sama kamu nak. Kamu susah, kamu berjuang. Ini hasil yang kamu dapatkan. Semoga berkah ya nak. Ini foto Bapak Ibu. Saya tahu betul. Di dalam doanya Bapak Ibu. Di dalam doa ibu saya. Nama saya disebut. Dan saya tahu. Kerja sekeras saya mungkin 30%. 70%-nya dari doa ibu saya Pak. Doakan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda doakan Bapak Ibu. Melalui Tiansi nggak lama Pak, setahun 2 tahun. Mungkin Anda bisa memberikan waktu yang terbaik untuk keluarga Anda. Oke, hari ini Anda dikasih suatu peluang
Di mana peluang ini, Anda harus mengambil satu keputusan. Dan Anda harus berani, Pak. Beranilah untuk mengambil sebuah keputusan untuk memulai usaha Tiansi, Pak. Dan saya tahu mungkin keputusan Anda ada ketakutan seperti cerita saya tadi. Tapi ini bukan masalah nyawa, Pak. Masalah perubahan hidup lebih baik lagi. Dan saya tahu sekali keputusan Anda yang Anda ambil hari ini bukan tidak punya resiko. Setiap keputusan kita ambil pasti punya resiko. Dan saya ingin kasih tahu pada Anda, resiko di bis ini hanya ditolak. Ditolak saja. Ketemu orang presentasi ditolak, ketemu orang presentasi ditolak, itu saja, Pak. Dan menurut saya tidak sakit, Pak, ditolak orang. Yang sakit itu jika kita tidak bisa beli susu anak kita. Yang namanya sakit itu, kalau orang tua kita sakit tidak bisa memberikan pengobatannya, Pak, itu sakit. Yang namanya sakit itu, Pak, jika kita melihat istri kita bekerja untuk menambahi nafkah, Pak, itu namanya sakit. Ditolak tidak sakit, Pak. Tidak sakit. Dan leader-leader di depan sini, Bapak Ibu, mengalami banyak penolakan. Semakin banyak ditolak, semakin banyak Anda ditolak, semakin Anda sukses, Pak. Itu aja kuncinya. Jadi carilah penolakan di luar sana, setahun 2 tahun hidup Anda akan berubah, Pak. Setahun 2 tahun. Dan jika Anda sudah mulai usaha ini, komitmen, Pak, kerja keras. Selesaikan sampai garis finish. Kuncinya, kalau Anda berjuang dan Anda ngerasa lelah, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang sudah dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah, Pak. Jika ada 1000 alasan untuk Anda berhenti di bis ini, Pak. Jika ada 1000 alasan untuk Anda berhenti di bis ini, temukan satu aja alasan kuat untuk Anda tetap bergerak. Dan satu pesan dari saya, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Saya Beno, selamat sore.